Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Saya Tri Rizky Handayani, mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi dengan NPM 2311031120. Dan hari ini, pada kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting di dunia bisnis, yaitu akuisisi antara perusahaan dan investasi pada entitas lain. Nah, kenapa ini sangat menarik? Karena banyak banget perusahaan besar berkembang dengan strategi ini. Yuk kita bahas lebih dalam. Apa itu akuisisi dan investasi? Akuisisi dan investasi adalah strategi utama bagi perusahaan untuk berkembang. Dengan mengakuisisi dan berinvestasi di perusahaan lain, maka mereka bisa memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, atau bahkan menghilangkan pesaing. Perusahaan bisa berkembang dengan dua cara. Yang pertama yaitu perluasan dari dalam, misalnya membuka cabang baru atau meningkatkan kapasitas produksi. Dan yang kedua, perluasan melalui kombinasi bisnis, seperti bergabung atau mengakuisisi perusahaan lain agar tumbuh lebih cepat. Ketika perusahaan berkembang, struktur organisasi mereka juga berubah dan menjadi lebih kompleks. Kemudian jenis akuisisi antar perusahaan. Ada tiga jenis utama akuisisi yang sering dilakukan. Yang pertama itu horizontal, merupakan akuisisi perusahaan di industri yang sama untuk mengurangi pesaing. Jadi dia itu kalau horizontal itu sesama gitu ya. Jadi tujuannya untuk mengurangi pesaing. Kemudian yang vertikal, akuisisi perusahaan ini tuh dalam rantai pasokan yang berbeda, namun untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, konglomerat. Akuisisi ini perusahaan di industri yang berbeda untuk mendiversifikasikan bisnis. Selain mengakuisisi, perusahaan juga bisa berinvestasi dengan membeli saham di perusahaan lain. Kategorinya berdasarkan persentase kepemilikan. Jika kurang dari 20%, maka dicatat dengan metode biaya atau nilai wajar. Sedangkan 20-50% itu menggunakan metode ekuitas. Dan jika lebih dari 50%, maka perusahaan harus melakukan konsolidasi laporan keuangan. Untuk metode kombinasi bisnis sendiri, ada beberapa cara yang dilakukan perusahaan untuk menggabung atau mengakuisisi. Yang pertama itu merger. Itu satu perusahaan tetap ada, nah yang lainnya itu bubar. Kemudian ada konsolidasi, semua perusahaan yang bergabung itu bubar atau misah, lalu ngebentuk perusahaan baru. Sedangkan akuisisi saham, perusahaan itu membeli saham mayoritas tanpa membubarkan perusahaan. Jadi yang dibeli itu sahamnya, tapi perusahaannya itu nggak bubar. Terus akuisisi aset itu membeli aset perusahaan, perusahaan lain tanpa mengambil alih manajemennya. Jadi, asetnya yang diambil gitu. Oke, masuk ke penilaian entitas usaha. Sebelum melakukan akuisisi, perusahaan harus melakukan penilaian. Antara lain, yang pertama nilai laba potensial. Itu berdasarkan perkiraan keuntungan masa depan. Yang kedua, nilai aset dan liabilitas. Harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan yang ketiga, penilaian kepentingan yang dipertukarkan. Apakah transaksi dilakukan dengan kas atau saham. Kombinasi bisnis dalam laporan keuangan dicatat dengan metode akuisisi yang mencakup pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas. Goodwill dicatat jika harga beli lebih tinggi dari nilai aset bersih. Dan pelaporan setelah akuisisi menyesuaikan standar akuntansi. Jika harga lebih murah daripada nilai aset bersih, itu disebutnya pembelian dengan diskon. Oke, untuk studi kasusnya ini mengambil studi kasus Google yang mengakuisisi beberapa perusahaan. Google atau sekarang apa yang disebut Alphabet Incorporated adalah suatu perusahaan yang agresif dalam melakukan akuisisi. Berapa akuisisi utamanya itu meliputi YouTube pada tahun 2006, Android tahun 2005,
Waze 2013, dan Motorola pada tahun 2012. Tujuan mengakuisisi YouTube itu untuk memperkuat dominasi Google di dunia video streaming. Pada awalnya, YouTube itu berdiri sendiri sebagai dating apps. Jadi pembuatnya itu bertujuan itu dengan adanya YouTube, orang-orang yang mencari jodoh itu tuh bisa memperkenalkan diri secara video gitu. Namun dengan adanya hal lain itu membuat YouTube lebih berkembang di dalam segi video streamingnya, bukan malah dating apps-nya. Oke, kemudian untuk Android sendiri, itu strategi jitu yang membuat Google menguasai sistem aplikasi mobile seperti Play Store. Jadi di Play Store itu kan banyak banget aplikasinya, itu akan tersambung dengan Google. Kemudian Waze pada 2013 teknologinya itu diintegrasikan ke Google Maps. Dan Motorola pada tahun 2012 itu kurang sukses. Awalnya dia udah beli Motorola itu dengan harga yang cukup tinggi. Namun ia jual lagi tuh ke Lenovo dengan harga yang lebih murah. Jadi dia itu mengalami kerugian. Tidak semua akuisisi itu bisa sukses ya. Beberapa tantangan yang harus dihadapi perusahaan antara lain itu yang pertama kesalahan valuasi. Bisa terjadi jika perusahaan membeli dengan harga yang terlalu tinggi. Nah, yang kedua itu masalah integrasi. Tidak semua perusahaan yang digabung juga itu bisa bekerja sama dengan baik. Dan yang ketiga, regulasi. Pemerintah bisa membatasi atau bahkan membatalkan akuisisi tertentu. Nah, untuk kesimpulannya, akuisisi dan investasi adalah strategi utama bagi perusahaan untuk berkembang. Namun, banyak faktor yang harus diperhatikan, mulai dari penilaian, metode kombinasi, hingga tantangan yang bukan muncul. Perusahaan besar dalam akuisisi bisa tumbuh lebih cepat, tetapi kalau salah strategi justru bisa merugi besar, sama kayak kasus akuisisi Motorola tadi. Kalau Google itu ngebelinya dengan harga yang tinggi, tapi dijual lagi ke Lenovo dengan harga yang lebih murah. Dan juga akuisisi Google terhadap YouTube, Android, Motorola, dan Waze merupakan contoh akuisisi saham, di mana Google membeli saham mayoritas tanpa menggabungkan entitas secara hukum. Dalam akuntansi, akuisisi ini dicatat dengan nilai wajar aset dan kewajiban, serta goodwill jika harga beli melebihi nilai aset bersih. Contohnya, YouTube dan Waze menghasilkan goodwill positif, sedangkan Motorola mengalami impairment goodwill karena kinerjanya tidak sesuai harapan. Strategi ini memungkinkan Google mengendalikan perusahaan tanpa merger atau konsolidasi penuh, tetap mempertahankan brand independen dan memperluas pengaruh bisnisnya. Baiklah, terima kasih. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Google, perusahaan kecil ini berhasil kuasai pasar OS dunia. Jadi di 2005, Android masih dalam pengembangan awal dan belum jadi OS yang populer banget ngalahin iOS. Google sendiri punya potensi besar dalam industri ponsel yang lagi berkembang. Namun pada tahun ini Android masih merupakan perusahaan kecil yang mengembangkan sistem operasi ponsel open source secara gratis yang digunakan beberapa produsen perangkat. Akhirnya saat itu Google mengetahui ambisi Android mengakuisisi Android yang sebelumnya terdapat pertemuan dan dipamerkannya OS Android untuk seluruh mereka kepada mantan CEO Google, Larry Page dan Sergey Brin. Google setuju mengakuisisi Android hanya sebesar 50 juta US dollar di 2005. Padahal Google mengeluarkan 1,65 miliar US dollar untuk mengakuisisi YouTube setahun setelahnya. Sebenarnya keduanya berhasil dan sama-sama sukses karena YouTube berhasil jadi platform video online yang sukses sampai saat ini, termasuk Android yang memegang 71,85% global OS market share.
Yang membedakan, dalam akuisisi Android, Google hanya mengeluarkan 50 juta US dollar, sedangkan YouTube mengeluarkan 1,65 miliar US dollar, yang mana Android dianggap lebih sukses dengan investasi yang lebih kecil. Saat ini Android sendiri digunakan lebih dari 3 miliar pengguna aktif, dan lebih dari 1 miliar ponsel Android terjual setiap tahunnya. Google sendiri mendapat keuntungan dari segi pangsa pasar dari Android yang mendunia. Google juga mengembangkan layanan mereka di Android seperti Google Play Store, Google Maps, dan Google Search, yang mana biasanya layanan ini meningkatkan pendapatan dari iklan yang dikumpulkan Google. Saat ini Google sendiri memiliki market cap sebesar 2,03 triliun US dollar. This is Chad and Steve. We're the co-founders of the site, and we just want to say thank you. Today we have some exciting news for you. We've been acquired by Google. Yeah, thanks. Thanks to every one of you guys that have been contributing to YouTube, the community. We wouldn't be anywhere close to where we are without the help of this community. Thanks a lot. We're going to stay committed to developing the best service for you. Developing the most innovative service and tools and technologies so you can keep having fun on our site. And this is great. Two kings have gotten together, and we're going to be able to provide you an even better service and build even more innovative features for you. I don't know. Just keep going. Two kings. What does it mean for the user community? Get your hand off me. Kings. Two kings have gotten together. No. The king of search, the king of video have gotten together. We're gonna have it our way. Berpartner dengan Motorola yang sudah terbukti punya expertise dan punya pabrik sendiri untuk produksi handphone mereka. Ibarat Apple yang punya hardware dan software sendiri, Google ingin gameplay sama, punya software dan pabrikan handphone sendiri. Pada Agustus 2011, akhirnya Google mengakuisisi Motorola Mobility dengan harga $40 per share ditambah dengan beberapa option. Nah, Motorola itu punya total 299 juta lembar saham, sehingga Google mengeluarkan total 12,5 billion atau 200 triliun dalam bentuk uang cash dan option untuk meresmikan proses akuisisi tersebut. Dan ini jadi proses akuisisi termahal yang pernah dilakukan oleh Google.